Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yuk kita tonton videonya ya. Halo, saya Disa Nisni. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen strategis. Salah satu tujuan utama dari manajemen strategis adalah menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing bagi organisasi di pasar. Ini dapat dilakukan melalui yang pertama inovasi produk, pelayanan yang unggul, efisiensi operasional, atau strategi diferensial lainnya yang membuat organisasi menonjol dari pesaing. Manajemen strategis bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan organisasi, termasuk pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan pengembalian investasi. Dengan merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai hasil keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan penting dalam proses manajemen strategis yang meliputi yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perubahan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas fungsi manajemen strategis. Yang pertama, membantu membuat keputusan terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, membantu proses adaptasi. Yang keempat, meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan operasional. Selanjutnya saya akan membahas proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Untuk yang pertama yaitu tahap formulasi. Tahap formulasi adalah awal dari proses manajemen strategis di mana organisasi merumuskan arah strategisnya. Langkah-langkah kunci dalam tahap ini meliputi yang pertama, visi dan misi, merumuskan misi organisasi atau tujuan inti dan alasan eksistensi, serta visi gambaran masa depan yang diinginkan. Yang kedua, analisis internal dan eksternal, menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang ketiga, pemilihan strategi, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan analisis SWOT dan faktor-faktor lingkungan. Proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Tahap implementasi. Setelah strategi dirumuskan, tahap implementasi berfokus pada menjalankan strategi dan merubahnya menjadi tindakan konkret. Langkah-langkah kunci dalam tahapan ini meliputi 1. Penetapan sumber daya, yaitu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan termasuk manusia, anggaran, dan teknologi. Yang kedua, ada pengaturan struktur organisasi, yaitu membentuk struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan distribusi tanggung jawab. Yang ketiga, ada pengembangan kebijakan dan prosedur, yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur operasional yang akan memandu tindakan sehari-hari. Yang keempat, ada motivasi dan keterlibatan karyawan, yaitu memastikan karyawan terlibat dan termotivasi untuk mendukung pelaksanaan strategi. Dan yang terakhir, ada pengembangan budaya organisasi, yaitu membangun budaya yang sesuai dengan nilai-nilai strategi yang diinginkan. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif dan sesuai dengan perkembangan lingkungan. Langkah-langkah kunci dalam tahapan ini meliputi 1. Analisis SWOT terbaru, yaitu melakukan analisis ulang SWOT untuk menilai kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua adalah pengukuran kinerja, yaitu mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah identifikasi tindakan perbaikan, yaitu jika ada penyimpangan antara hasil yang diharapkan dan yang dicapai, mengidentifikasi dan merencanakan tindakan perbaikan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan apakah strategi perlu disesuaikan, diteruskan, atau diubah berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang elemen dasar yang dimiliki perusahaan dalam rencana strategis. Ini ada pernyataan visi. Pernyataan visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh perusahaan. Ini menjadi titik orientasi yang menginspirasi dan memberikan arah kepada seluruh tim dalam organisasi. Lalu ada pernyataan misi. Pernyataan misi merinci tujuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasinya saat ini serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap pencapaian visi jangka panjang. Lalu ada nilai inti. Nilai inti adalah prinsip-prinsip etika dan budaya yang membimbing perilaku dan keputusan di seluruh organisasi. Ini membentuk identitas dan citra perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang elemen dasar yang dimiliki perusahaan dalam rencana strategis, yaitu ada analisis SWOT.
Analisis SWOT membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan internal dan eksternal. Ini menjadi bagian dasar dari pengembangan strategi. Lalu ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang menguraikan pencapaian yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun. Ini adalah penerjemahan konkret dari visi perusahaan. Pertimbangan stakeholder ada dua, yaitu manajemen strategi dan etika bisnis. Manajemen strategi yaitu dalam pengembangan strategi penting untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Etika bisnis sendiri terdiri dari prinsip etika bisnis yang mendorong organisasi untuk memperhatikan kepentingan dan keadilan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini ada dua. Manajemen strategi yaitu strategi yang efektif harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada lingkungan dan masyarakat. Keberlanjutan menjadi faktor penting dalam bicara bisnis. Untuk etika bisnisnya menekankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Organisasi diharapkan untuk berkontribusi secara positif pada masyarakat dan alam. Manajemen strategi dan etika bisnis dapat saling berpengaruh. Yang pertama, integritas dan transparansi. Menurut manajemen strategi yang dijalankan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan keputusan yang jujur. Kepercayaan dari internal dan eksternal perusahaan sangat penting. Dan menurut etika bisnis sendiri, prinsip integritas dan transparansi mendorong organisasi untuk beroperasi dengan jujur dan membuka informasi yang relevan kepada semua pihak. Untuk pencegahan konflik kepentingan, menurut manajemen strategi, yaitu pengelolaan konflik kepentingan adalah bagian penting dari pengembangan strategi untuk menghindari situasi yang merugikan. Sedangkan menurut etika bisnis menekankan perlunya menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pemangku kepentingan.